Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan bahas materi pengantar ekonomi mikro tentang keseimbangan pasar. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang keseimbangan pasar, kita perlu ingat dulu kita pernah belajar tentang teori permintaan, kemudian juga teori penawaran. Dari teori permintaan kita bisa tahu jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang dibeli. Kemudian dari teori penawaran kita juga bisa tahu tentang jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang dijual. Nah, kalau kita ingin tahu jumlah barang yang diperjualbelikan dari mana, tentu saja kita harus menggabungkan kedua teori tadi, yang menggabungkan antara teori permintaan dan teori penawaran. Nah, pembahasan yang menggabungkan kedua teori itu ada dalam materi tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu apa? Keseimbangan pasar itu adalah suatu kondisi di mana pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di dalam menentukan keseimbangan pasar itu ada 3 cara, yakni cara secara angka, kemudian cara grafik, dan cara matematik. Kita akan bahas satu persatu cara menentukan keseimbangan pasar ini. Yang pertama adalah secara angka atau secara tabel. Jadi dalam tabel ini ada harga, jumlah barang yang diminta, jumlah yang ditawarkan, dan suatu interaksinya atau keterangannya. Di kolom harga itu harga berkisar 5.000, kemudian 4.000, 3.000, 2.000, dan 1.000. Jadi ini ada penurunan dari 5.000 ke 1.000. Kemudian jumlah yang diminta naik dari 200 ke 1.300, kemudian jumlah yang ditawarkan naik turun dari 900 ke 100. Nah, kita kembali pada pengertian dari keseimbangan pasar tadi adalah suatu kondisi di mana pada tingkat harga tertentu jumlah yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat di sini jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan ada di sini. Pada tingkat harga berapa? Pada tingkat harga 3.000. Jadi keseimbangannya ada di posisi sini. Kemudian kita akan lihat ada tingkat harga di mana harganya lebih tinggi dari harga keseimbangan. Jadi misalkan di sini 4.000. Pada harga 4.000 jumlah yang diminta ada 400, jumlah yang ditawarkan ada 800. Nah, kalau Anda bandingkan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan, terjadi kelebihan atau lebih besar di jumlah yang ditawarkan. Jadi kondisi ini dinamakan dengan kelebihan penawaran. Jadi kelebihan penawaran itu apa? Kelebihan penawaran itu adalah suatu kondisi di mana jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Nah, itu juga berlaku untuk tingkat harga 5.000, di mana jumlah yang diminta 200, jumlah yang ditawarkan 900. Kemudian sebaliknya kita akan lihat pada tingkat harga di bawah harga keseimbangan. Jadi misalkan di sini pada tingkat harga 2.000. Pada tingkat harga 2.000 jumlah yang diminta 900 dan jumlah yang ditawarkan ada 375. Anda bandingkan dua angka ini tadi, jumlah yang diminta jelas lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Nah, kondisi ini dinamakan dengan kelebihan permintaan. Jadi kelebihan permintaan itu adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan. Dan itu juga berlaku pada tingkat harga 1.000, di mana jumlah yang diminta 1.300 dan jumlah barang yang ditawarkan ada 100. Kemudian cara yang kedua adalah cara grafik. Kalau secara grafik berarti kita punya dua kurva permintaan dan kurva penawaran, dan keseimbangannya itu adalah mempertemukan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, antara demand dan supply. Ini kalau Anda masih ingat, kurva permintaan bentuknya turun dari kiri atas kanan bawah, kemudian kurva penawarannya naik dari kiri bawah kanan atas. Dan di sini jangan lupa ini ada kelewatan. Sumbu vertikalnya adalah untuk price. Di keseimbangannya adalah titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik potongnya di mana? Di sini. Di titik E. E itu singkatan dari equilibrium. Nah, dari titik E ini kita akan tahu harga yang disepakati antara penjual beli di mana, yang di sini. PE, kemudian jumlah yang diperjualbelikan adalah sebesar QE. Itu untuk keseimbangan secara grafik. Nah, ini perlu saya jelaskan juga, biasanya juga ada yang mencantumkan kurvanya seperti ini. Ini P, di sini Q,
kemudian ini S, ini D. Jadi keseimbangannya di sini. Nah, ini ditulisnya bukan QD atau QS seperti yang di sini, tapi ditulis Q. Jadi kalau kita bicara Q, kalau dalam pembahasan tentang keseimbangan pasar, Q di sini adalah jumlah barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau kita hanya fokus di teori penawaran, berarti Q di sini adalah jumlah yang ditawarkan. Kalau kita bicara teori permintaan, Q-nya adalah jumlah barang yang diminta. Jadi tergantung dari pembahasannya di mana. Q-nya bisa berarti macam-macam. Tidak harus ditulis QD, QS, tidak harus seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, ini penjelasan tadi. Harga keseimbangannya di PE, jumlah keseimbangannya di GE. Nah, sekarang ini ada terkait dengan pembahasan kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan. Kalau secara angka tadi jelas di atas titik equilibrium ada kelebihan penawaran, di bawah harga equilibrium ada kelebihan permintaan. Nah, itu bisa dijelaskan juga secara grafik. Jadi kalau secara grafik ini tadi keseimbangannya sama seperti tadi di titik E, harganya PE, kemudian jumlahnya adalah GE. Kemudian kalau kita ingin tahu pada tingkat harga di atas harga keseimbangan seperti misalnya di sini P2, berapa jumlah yang diminta dan berapa jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang diminta itu adalah di posisi ini. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ini adalah jumlah barang yang diminta, misalkan Q2. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan di sini. Potongan dengan kurva penawaran di sebesar Q1 aksen di atasnya. Kemudian karena di sini jumlah barang yang ditawarkan itu posisinya lebih kanan, berarti lebih besar, sehingga terjadi kelebihan penawarannya sebesar ini. Kelebihan penawarannya sebesar berapa? S-nya sebesar S-nya sama dengan Q2 in Q2 SS. Jadi ini kelebihan penawarannya di dalam. Kemudian kalau di bawah tingkat harga keseimbangan, misalkan di P1, berapa jumlah barang yang diminta? Misalkan di kan ini jumlah barang yang ditawarkan di sini, karena ini berpotongan dengan kurva penawaran. Jadi misalkan aja G3, kemudian jumlah barang diminta di G1 sini, berarti kelebihan permintaannya berapa? SD-nya adalah OG1 dikurangi dengan OG3. Itu adalah kelebihan permintaan secara grafik. Ini jadi kalau harganya di bawah harga keseimbangan, misalkan P1 ini tadi, yang terjadi adalah surplus demand, kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan itu kalau sudut pandangnya kita di permintaan, jadi kita punya di kelebihan permintaan. Kita bisa juga melihat dari sudut pandang penawaran, jadi terjadi kekurangan penawaran. Dan kalau harga di atas PE, jadi misalkan tadi di P2 terjadi kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran istilahnya adalah kekurangan permintaan. Oke, lanjut secara matematik. Jadi kalau secara matematik kita memerlukan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini berikan contoh, fungsi permintaannya QD sama dengan C min DP, kemudian fungsi penawarannya QS min M plus NP. Yang perlu Anda lihat dari dua fungsi ini adalah tanda nih, negatif dan positif. Tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa koefisien dari fungsi permintaan itu adalah negatif. Kenapa negatif? Ini adalah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum permintaan. Jadi kalau dalam hukum permintaan kan apabila tingkat harganya naik, jumlah yang diminta turun. Nah itu kalau dibuat sebuah fungsi pasti tandanya di sini adalah negatif.
Kemudian kalau fungsi penawaran kenapa positif? Ini juga sesuai dengan apa yang ada dalam hukum penawaran, di mana kalau tingkat harganya naik, jumlah yang ditawarkan juga naik. Kalau tingkat harganya turun, jumlah yang ditawarkan juga turun. Jadi kalau secara fungsi pasti koefisiennya di sini adalah positif. Nah, keseimbangan pasar itu jadi di mana di pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi QD sama dengan QS. Kita lanjut pada contoh. Di contoh permintaan karet ditunjukkan dengan fungsi QD sama dengan 22.000 min 2P. Kemudian QS-nya min 3.000 plus 3P. Keseimbangan seperti yang dijelaskan di awal tadi. QS sama dengan QD. QS-nya kita masukkan, QS-nya tadi min 3.000 plus 3P. Kemudian QD-nya ini kita masukkan di sini 22.000 min 2P. Kita sederhanakan, P-nya kita geser ke kiri. Karena tadi tandanya negatif, kita geser ke kiri jadi positif. Jadi ini plus 3P plus 2P jadinya 5P. Kemudian yang di sini kita geser ke kanan ganti. Tandanya berubah positif. Jadi 22.000 plus 3.000 jadinya 25.000. DP-nya sama dengan 25.000 dibagi 5. Ketemunya adalah 5.000. Nah, angka P di sini yang ketika sudah menemukan nilainya ada 5.000, untuk mencari Q-nya bisa kita masukkan di salah satu fungsi. Bisa fungsi permintaan, bisa juga fungsi penawaran. Hasilnya akan sama. Nah, kalau dalam contoh ini kita masukkan di fungsi permintaan. Fungsi permintaan tadi 22.000 min 2P. Ya, Q-nya adalah 22.000 min 2, P-nya kita ganti 5.000. 2 kali 5.000, 10.000, 10.000 dikurangkan terhadap 22.000 jadinya 12.000. Jadi keseimbangan pasar sampai pada tingkat harga sebesar 5.000 itu sebagai PE, jumlah yang diperjualbelikan 12.000 sebagai PE. Itu contoh kalau kita mencari keseimbangan secara matematis. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan keseimbangan pasar apabila terjadi perubahan di dalam permintaan atau perubahan di dalam penawaran, baik bertambah atau berkurang, atau mungkin bisa gabungan dua-duanya, permintaan dan penawaran sama-sama berubah. Nah, kita akan jelaskan salah satunya. Ini adalah bagaimana kenaikan permintaan mempengaruhi keseimbangan. Ini contohnya adalah harga atau produknya atau barangnya adalah es krim cone. Sungguh vertikalnya untuk harga, sungguh horizontalnya adalah untuk jumlah. Jadi dimulai dari sini, ini kurva penawaran, di sini kurva permintaan, kemudian keseimbangan pasarnya diletak di sini. Pada tingkat harga berapa? Tingkat harga 2, jumlah yang diperjualkan sebanyak 7. Nah, kemudian apabila terjadi peningkatan suhu sehingga permintaan untuk es krim itu meningkat, apa yang terjadi dengan keseimbangan itu tadi? Terjadinya atau pengaruhnya itu dimulai dari pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2. Jadi peningkatan permintaan itu ditunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2. Apa yang terjadi dengan perubahan di dalam kurva permintaan itu? Kita lihat keseimbangan pasar yang baru otomatis titik potong antara kurva penawaran dengan kurva permintaan D2. Di sini keseimbangan yang baru, apa yang Anda lihat? Harganya naik dari 2 ke 2,5. Kemudian jumlah yang diperjualbelikan juga naik dari 7 ke 10. Itu kalau yang terjadi adalah kenaikan di dalam permintaan. Pengaruhnya terhadap keseimbangan seperti itu. Contoh satu lagi, kalau yang terjadi adalah penurunan di dalam penawaran. Jadi dimulai dari ini kurva permintaan, kemudian kurva penawaran, keseimbangan mula-mula di sini tingkat harga 2 dan jumlah yang diberikan 7. Kemudian kalau terjadi kenaikan di dalam harga dari bahan bakunya, yakni dalam hal ini adalah gula, dimisalkan asumsinya adalah menurunkan penawaran. Penurunan penawaran itu ditunjukkan dengan
pergeseran kurva penawaran ke sebelah kiri, jadi mula-mula dari S1 ke S2. Nah, apa yang terjadi dengan adanya penurunan di dalam penawaran sebagai akibat dari kenaikan harga gula? Kita lihat ada keseimbangan yang baru, di mana dalam keseimbangan yang baru harganya adalah 2,5. Jadi terjadi peningkatan harga, kemudian jumlah yang diperjualbelikan di sini 7. Apa yang Anda lihat? Jumlah yang diperjualbelikan 4, maaf, bukan 7 karena 7 tadi di awal, 4. Apa yang Anda lihat? Jadi terjadi penurunan dalam jumlah barang yang diperjualbelikan. Itu kalau penurunan di dalam penawaran, pengaruhnya terhadap keseimbangan. Nah, sekarang kalau yang berubah dua-duanya, ini dimulai dari ini sebagai D1, kemudian di sini D2, jadi permintaan bertambah. Oke, karena geser ke kanan. Kemudian permintaan bertambah, penawarannya kita bisa lihat bertambah, bisa turun, bisa. Jadi kalau kita misalkan penawarannya juga tambah dari ini S1 ini ke S2. Jadi penawaran juga geser ke kanan. Keseimbangan yang baru di mana? Keseimbangan yang baru itu adalah di sini. Perpotongan antara D1 dan S1 di sini. Ini sebagai B1, kemudian jumlah yang diperjualbelikan di sini sebagai D1. Kemudian dengan peningkatan di dalam permintaan dan penawaran, keseimbangan otomatis ditemu antara D2 dan S2. Sini jumlah yang di tingkat harganya adalah di sini. Nah, jadi di sini tadi E1, di sini E2, jumlahnya atau tingkat harganya di sini B2. Kemudian jumlah yang diperjualbelikan kita tarik ke bawah, di sini G2. Jadi dengan adanya peningkatan di dalam permintaan dan peningkatan di dalam penawaran, itu tingkat harganya akan naik. Dalam kasus ini naik dari mana? Dari B1 ke B2. Kemudian tingkat jumlah yang diperjualbelikan juga naik dari G1 ke G2. Ini kan naik juga, di sini juga naik. Oke, itu kalau terjadi perubahan serempak lah. Anda bisa lihat, mungkin dibalik juga bisa. Jadi kalau tadi peningkatan di dalam permintaan, kemudian peningkatan dalam penawaran, Anda bisa lihat ini dalam peningkatan permintaan dan penurunan penawaran. Berarti tinggal sudut pandangnya dia dirubah. Mula-mula di mana, kemudian yang baru di mana. Terima kasih. Ini materi tentang keseimbangan pasar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.